probabilitas dan statistik itu ada 2 komponen. Yang pertama yang disebut sebagai konsep, yang kedua adalah sifat. Konsep terdiri dari 2 macam, ada konsep yang tidak didefinisikan, ya. Ada juga konsep yang didefinisikan. Ada beberapa konsep dalam matematika yang tidak perlu didefinisikan karena sudah jelas untuk dipahami. Dan jika dibuat definisi, justru akan membuat jadi tidak jelas. Contoh konsep yang tidak didefinisikan antara lain titik, ya. Semua orang tahu titik itu apa, ya. Kalau ada kita menggambar, ya, ini lihat titik ini. Pada sebuah garis ini ada sebuah titik. Nggak perlu didefinisikan, orang semuanya paham, ya. Garis, ya. Ini garis lurus. Kalau kita mendefinisikan garis lurus itu apa? Susah juga, kumpulan titik-titik. Ini juga kumpulan titik-titik. Nah, yang seperti ini, yang lurus itu apa? Kumpulan titik-titik yang bagaimana? Kan juga susah. Tanpa didefinisikan, orang akan tahu bahwa ya ini adalah gambar garis lurus. Ini garis lurus seperti ini. Termasuk himpunan itu adalah juga sesuatu yang tidak didefinisikan. Lalu ada konsep yang didefinisikan. Nah, ini pada umumnya konsep-konsep dalam matematika nanti didefinisikan. Nah, kemudian saya ini belum lengkap, nanti sambil jalan sambil saya lengkapi. Nanti yang konsep apa nanti saya berikan contoh kaitannya dengan probabilitas. Kemudian sifat, ya. Sifat itu adalah sesuatu sifat. Nah, sifat-sifat dalam sistem matematik tentu sifat-sifat yang benar, yang dianggap benar. Nah, sifat yang dianggap benar ini ada yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya, tapi kita akui benar. Ini yang kita sebut sebagai aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat. Benar, tapi tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Melalui 2 buah titik sembarang bisa dibuat satu dan hanya satu garis lurus. Ya. Ini postulat, aksioma yang nggak perlu dibuktikan. Ya. Diakui kebenarannya. Tidak banyak aksioma itu, termasuk postulat. 0 kali tak hingga, kalau 0 kali 5, 0. 0 kali 10, 0. 0 kali 100, 0. 0 kali tak hingga, hasilnya 0. Ini juga postulat, aksioma, yang kita akui kebenarannya. Nanti saya lengkapi. Apa? Nah, kemudian sifat-sifat yang lain itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau seorang ahli matematik, ahli statistik menemukan sifat, ya kita percaya dengan sifat itu, bahwa sifat tersebut harus benar-benar bisa dibuktikan. Yang menemukan sifat harus bisa membuktikannya. Yang mempelajari sifat harus paham buktinya bahwa itu sifat yang benar. Nah, sifat-sifat di dalam matematik itu ada teorema atau dalil dalam bahasa Indonesia, ada proposisi, ada juga Anda mungkin lihat lema, ya. Nah, ini adalah sifat-sifat di dalam matematik. Nah, kemudian matematik itu sistem yang bersifat deduktif, ya. Artinya sifat-sifat itu kebenarannya harus dapat dibuktikan secara logis dengan menggunakan logika, ya. Anda mungkin sudah belajar di mata kuliah matematik dasar atau apa.
Ada belajar logika nggak di kuliah, di perkuliahan di UNJ? Ada Pak, di pengantar dasar matematika. Dasar matematik ya. Saya akan mengulang sedikit tentang logika karena ini sangat-sangat penting ya. Ya, apa namanya, untuk bisa memahami sifat-sifat di dalam matematik atau statistik itu ya kita menggunakan logika. Saya tadi sudah kirim e-book di grup yang tadi dibuat PJ, ada dua apa namanya, buku mathematical proof dan satu yang buku apa namanya, measure integral and probability. Di yang mathematical proof itu memuat materi tentang logika. Sudah lengkap belum ini yang hadir? Baru 7, oke lah, kita tinggal aja. Saya dari buku aja dulu kita lihat ya, sesuatu apa bagian-bagian yang penting. Ya, kita nanti akan mengambil beberapa bagian dari buku ini, Mathematical Proof. Nah, isinya ada himpunan logika, ya. Ada himpunan logika dan pembuktian. Saya pertama ingin membahas di pertemuan ini tentang logika terlebih dahulu, ya. Logika. Halaman 38. Ya, logika. Pertama tentang pernyataan. Jadi rangkaian kata-kata itu adalah, atau rangkaian kata-kata bisa bermacam-macam, bisa kalimat tanya, kalimat terbuka, bisa pernyataan. Nah, kalau pernyataan ini suatu rangkaian kalimat yang nanti bisa benar atau bisa salah, ya. Misalnya bilangan 3 adalah bilangan ganjil, ya ini pernyataan. 57 adalah bilangan prima. Ini juga pernyataan. Dan kita bisa menilai pernyataan tersebut benar atau salah. Kalau ini tentu benar. 57 itu bisa dibagi 3. Ya. Jadi bukan prima, maka ini pernyataan yang salah. Nah, pernyataan itu hanya benar saja atau salah saja, dan tidak mungkin keduanya benar atau salah. Kalimat terbuka, kalimat yang tidak bisa ditentukan kebenaran atau benar atau salahnya. Misalnya ini, X min 3 dikuadratkan kurang dari sama dengan 1. Kita nggak tahu benar atau salah. Tapi kalau X-nya diganti dengan bilangan, misalnya menjadi P3 misalnya, P3 itu X-nya diganti 3, 0 kuadrat, 0 kurang dari 1, menjadi benar. Tapi kalau
5 misalnya. P5 2 kuadrat 4 kurang dari 1. Salah. Nah, sekarang negasi. Negasi, kalau P-nya itu pernyataan, negasinya bukan P. Kalau P benar, negasinya salah, dan sebaliknya. Ya. Jadi kalau 3 bilangan ganjil, maka lawannya, negasinya, 3 bukan bilangan ganjil. Kira jelas. Nah, ada juga dari dua pernyataan kita bisa gabungkan pernyataan P dan Q menjadi P atau Q. Nah, nilai kebenarannya apabila salah satu benar, maka pernyataan ini menjadi benar. Apabila biasanya ada tabel kebenaran kalau dalam logika. Nah, seperti ini. Apabila bisa dua-duanya benar, P atau Q benar, salah satu benar, P atau Q tetap benar. Tapi kalau dua-duanya salah, baru pernyataan salah. Beda kalau dengan P dan Q. P dan Q itu dua-duanya harus benar agar pernyataannya benar. Nah, ini agak detail di sini. Implikasi. Implikasi itu suatu pernyataan yang kalimatnya yang susunannya jika P maka Q. Ya. Jika P maka Q. Itu suatu implikasi. Ya. Jika P maka Q, atau P menyebabkan Q dalam bahasa Inggris. Ya. P implies Q. Ya, ini dalam bahasa Inggris. Nah, disebut juga P syarat cukup. Untuk Q. Ya. Lalu Q syarat perlu untuk P. Contoh, jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Ya. Ini benar. Jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Karena 2 kuadrat sama dengan 4. Untuk mendapatkan X kuadrat sama dengan 4, itu kalau X-nya 2 itu sudah cukup, sudah memenuhi. Makanya disebut sebagai P itu syarat cukup. Ya. Nah, lalu ini P, ini Q. Q-nya syarat perlu untuk P. X kuadrat sama dengan 4 itu X-nya bisa 2 atau X-nya bisa min 2. Ya. Jadi untuk mendapatkan X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya boleh 2 atau min 2. Ya. Maka dikatakan bahwa X kuadrat sama dengan 4 itu syarat perlu untuk P. Contoh lain. Jika F
Tadi maksud saya yang ini. Kalau X kuadrat sama dengan 4, X-nya itu tidak harus 2, tapi bisa juga min 2. Yang lebih jelas mungkin ini. Jika fungsi fx terdiferensialkan mempunyai turunan, maka f continue. Ya, yang ini P yang depan, F mempunyai turunan, yang ini yang Q, F continue. Untuk continue itu cukup F-nya memiliki turunan, ya, maka P dikatakan syarat cukup. Ya. Nah, kemudian untuk continue, ya, itu perlu F-nya memiliki turunan, tapi tidak harus memiliki turunan, karena fungsi continue itu ada yang tidak memiliki turunan. Ya. Nah, di dalam matematik, dalam statistik, semua sifat itu berbentuk implikasi. Jadi sifat apapun, pada prinsipnya kita bisa rubah kalimat-kalimatnya menjadi jika P maka Q, jika sesuatu maka, atau jika P maka Q. Ini semua sifat di dalam matematik atau di dalam statistik. Notasinya P panah Q. Ya. Jika berlaku juga Q maka P, maka dituliskan P tanda panah 2 arah Q. Ya. Ini namanya diimplikasi. Ya, diimplikasi. Nah, teorema atau sifat dalam matematik ada juga yang P jika dan hanya jika Q. Dibaca P jika dan hanya jika Q. Jika dan hanya jika. Jadi semua sifat prinsipnya ini, bentuknya implikasi. Ini tadi implikasi sudah. Implikasi atau bisa jika ekuivalen atau jika dan hanya jika.
atau P syarat perlu dan syarat cukup. Necessary itu perlu. Sufficient itu cukup. Oke, yang ini saya tidak bahas. Ini juga saya tidak bahas. Ini juga saya kira tidak. Ya, nanti baru saya berikan contoh-contoh. Saya nanti pakai, saya ingin mendapatkan negasi dari, nah ini penting ini, quantified statement. Ya. Quantified statement. Quantified statement ini adalah pernyataan yang ada kuantitas, memuat kuantitas atau kuantor ibaratnya. Ya. Misalnya, nah, bisa saja untuk setiap X berlaku untuk setiap X anggota S itu suatu semesta atau suatu himpunan, PX. Ini artinya untuk setiap X berlaku PX. Ya. Oh, sudah ada di bawahnya ini. Untuk setiap X, ya koma ini sudah dibaca berlaku PX. Nah, kalau yang ini menggunakan simbol seperti ini, dibacanya ada X. Sedemikian hingga berlaku PX. Kalau Anda tambah kesini, sedemikian hingga berlaku PX. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan negasi, ya, bentar, negasinya ada nggak di sini? Kalau tidak, nanti saya tuliskan. Ya, mungkin nanti saja. Saya berikan contohnya. Kita lihat dulu saja teorinya. Karakterisasi dan tidak. Oke. Simpan, ada catatan nanti sudah saya kirim balik. Ya. Saya akan fokus menambahkan dan nanti fokus pada negasi. Ya. Jadi selain yang tadi sudah kita bahas di buku, kalau kita punya implikasi
Jika P maka Q, maka nanti inverse atau ya converse dulu adalah jika dibalik, jika Q maka P. Kalau inverse, jika bukan P maka bukan Q. Lalu kalau kontraposisi, jika bukan P, jika bukan Q, maka bukan P. Nah, implikasi dan kontraposisi ini ekivalen. Ekivalen. Yang ini juga ekivalen. Nanti saya berikan contoh-contoh. Ya, saya tulis lagi di sini kalau negasi tadi. Kalau pernyataannya adalah untuk setiap X berlaku PX, maka negasinya nanti ada X bukan PX. Ya. Pertama. Lalu yang kedua, kalau pernyataannya adalah ada X sedemikian hingga berlaku PX, maka negasi P-nya nanti untuk setiap X tidak berlaku PX. Nah, sekarang contoh-contoh biar lebih mudah dipahami. Saya awali dengan ini. Bersatu. Pernyataannya untuk setiap X anggota himpunan bilangan real, X kuadrat lebih besar dari 0. Kebetulan ini pernyataan yang kita tahu benar. Ya. Maka ingkarannya, negasinya, ada X, anggota R, lawannya, sehingga X kuadrat lebih kecil 0. Faktanya ada tidak? Ada nggak bilangan X yang X kuadratnya kurang dari 0? Nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Maka ini salah. Negasi ini nanti diperlukan untuk membuktikan, untuk bukti tak langsung. Bukti tak langsung. Ya, nanti kita bisa membukti tak langsung.
langsung. Nomor 2. P-nya yang pakai kata ada. Ada XPX. Ada X anggota R, sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4. Ini juga benar. Kita bisa berargumentasi, ya. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Karena benar kan? Kalau X-nya 2 jadi 4, kalau X-nya min 2 juga jadi 4. Lingkarannya, untuk setiap X, anggota R, X kuadrat, tidak sama dengan 4. Nah, pernyataan ini tentu salah. Karena kalau P-nya benar, lingkarannya salah. Kalau Anda menyatakan untuk setiap X anggota R, X kuadrat tidak sama dengan 4. Benar atau salah? Ya salah, karena ada X anggota R yang kuadratnya sama dengan 4, yaitu 2 dan min 2. Yang ketiga, kalau P-nya, saya kira cukup itu. Nah, lalu implikasi. Jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Ini benar. Kalau kontraposisi, itu tadi, jika bukan Q, maka bukan P. Jika X kuadrat bukan Q, tidak sama dengan 4, maka X tidak sama dengan 2. Ini P, ini Q, ini tidak Q, maka ini tidak P. Coba, kalau X kuadrat tidak 4, maka X pasti bukan 2. Ini juga suatu pernyataan yang benar. Sama-sama benar, ekuivalen. Ya, nanti kita akan bisa membuktikan dengan kontraposisi, ya. Jadi nanti ada bukti dengan kontraposisi. Ada teknik pembuktian dengan kontraposisi. Kalau inversnya, konversnya dulu. Konvers tadi jika dibalik, jika Q maka P. Jika Q, maka P. Jika X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Benar atau salah? Coba, punya pendapat.
Jika X kuadrat sama dengan 2, X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Benar atau salah? Halo? Benar, Pak. Coba dipertimbangkan lagi. Jika X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Alasannya apa tadi Anda menyebut benar? Tadinya Ya, saya mikirnya karena 2 itu bisa masuk ke X, jadinya hasilnya 4 benar, Pak. Tapi saya mikir min 2 juga bisa masuk. nah, akhirnya jadinya menurut Anda benar atau salah pernyataan ini? Mungkin lebih tepat kalau dimasukin min 2 juga, Pak. Pertanyaan saya, pernyataan ini benar atau salah? Salah, Pak. Ya, bagus. Nah, itu cara bernalar seperti ini penting. Jika X sama dengan 4, maka X sama dengan 2. X sama dengan 4 itu mengakibatkan X sama dengan 2. Apakah iya hanya X sama dengan 2? Kita paham X min 2 pun kalau dikuadratkan sama dengan 4. Maka jika X kuadrat sama 4, harusnya maka X 2 atau min 2 gitu. Jadi kalau kita kalimatnya jika X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2, ini baru pernyataan benar. Ya. Jadi X kuadrat sama 4 maka X sama 2 itu salah. Yang benar, jika X kuadrat sama 4, maka X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Inverse apa tadi? Jika tidak P, maka tidak Q. Ya, inverse. Jika tidak P, maka tidak Q. Tidak P, jika X tidak sama dengan 2, maka X kuadrat tidak sama dengan 4. Benar atau salah? Silakan berpendapat. Silakan berargumen, salah nggak apa-apa. Kalau menurut saya salah, Pak. Salah, kenapa? Nah, karena X tidak sama dengan 2 bisa jadi itu min 2. Min 2 bisa mengakibatkan X kuadratnya itu sama dengan 4. Oke, bagus. Jadi ini sifat yang penting. Nah, ternyata ini juga ekivalen. Apa namanya? Converse dan inverse sama-sama salah. Enggak, saya ingin nambah satu lagi. Pernyataan jika P gini aja. Ya, saya tadi banyakkan menulis pakai huruf P. P-nya saya buat jika A atau jika
P maka Q. Mungkin saya pakai huruf lain saja biar nggak kebanyakan huruf P. Kita A maka B. Nah, negasinya sebelum kita menentukan negasinya, saya akan buat contoh. Jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Ini suatu pernyataan yang benar. Ini P ya. Coba Anda berpendapat, lawannya apa kalimat ini? Lawannya harus salah. Ini A, ini B. Jika A, maka B. Apa lawannya? Ada yang punya pendapat? Mungkin ini Pak, jika X kuadrat tidak sama dengan 4, maka X tidak sama dengan 2. Oke, saya berikan clue. Lawannya nggak pakai kata jika maka. Yang menurut logika benar, yang menurut logika lawannya apa? Yang masuk akal itu lawannya apa? Lawannya kalimatnya bukan dalam bentuk jika maka. Atau kalau kalimatnya gini, jika hari hujan, maka jalanan basah. Lawannya apa? Ya boleh yang mungkin kurang bagus yang bawah ini. Sorry, yang bawah ini nggak bagus kalimatnya karena tidak selalu benar. Ya mungkin yang ini aja yang pasti aja. Lawannya X sama dengan 2,
dan X kuadrat tidak sama dengan 4. P tapi non Q ya. Jadi simbolnya gini nanti. Lawannya A dan tidak B. Ya. X sama dengan 2, X sama dengan 2, dan X sama dengan kuadrat sama dengan 4. Jadi sesuatu yang salah. Kalau X sama dengan 2, harusnya X kuadrat sama dengan 4. Kalau yang pakai kalimat-kalimat, kalau yang pakai nggak pakai huruf, misalnya ya, jika atau saya kira ini cukup. Sebentar, saya akan ingatkan ke Anda bahwa implikasi jika P dan Q, jika P maka Q, itu akan punya nilai kebenaran atau akan ekivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Ini nanti akan banyak digunakan dalam bukti tak langsung. Selain tadi. Dengan kontraposisi. Ya, kalau yang lain-lain ini nanti biasanya digunakan di dalam proses pembuktian, ya logika ini. Baik, jadi kalau kita punya konsep, baik konsep awal, baik yang terutama yang didefinisikan, maka kita bisa punya sifat, dan sifat itu dibuktikan dengan logika, ya. Kita punya konsep, kita punya dengan logika, kita akan mendapatkan sifat. Ini kita buktikan. Kita punya definisi itu konsep, definisi 1, dengan logika, kita akan bisa mendapatkan sifat 1. Ya, ini dengan logika. Dengan bisa jadi antara definisi 1 dan sifat 1 kalau digabung nanti akan bisa menghasilkan sifat 2. Nanti kalau kemudian kita memunculkan definisi yang kedua, apakah itu digabung dengan sifat 2 atau dengan sifat 1, ya, atau bisa saja ini misalnya memunculkan sifat 3. Nah, mungkin saja definisi
1, definisi 2, sifat 2, dan sifat 3 ini bisa jadi nanti memunculkan sifat 4. Dan seterusnya, nanti kalau definisinya bertambah, sifatnya bertambah, definisinya bertambah, sifatnya bertambah, sifat baru bertambah. Jadi sistem matematika ini nanti semakin lama akan semakin membesar seperti gunung es. Dan sampai hari ini, para ahli matematik, ahli statistik itu ya hanya kerjanya 2, membuat definisi baru, lalu memunculkan sifat baru, atau tidak membuat definisi baru, tadi dari sifat-sifat yang ada menemukan sifat baru. Bisa jadi apa namanya ini muncul menjadi sifat 5, bisa jadi. Nah, saya berikan contoh. Definisi probabilitas. Definisinya kan kurang lebih begini. Fungsi P yang didefinisikan pada ruang sampel S kalimatnya ini nggak baku saya, tapi nanti bisa dilihat di punya Bain atau buku probabilitas yang lain. Gini. Fungsi, mungkin saya sedikit revisi. Fungsi bernilai real P, artinya P ini hasilnya bilangan real yang didefinisikan pada ruang sampel S dinamakan probabilitas jika memenuhi yang pertama, PA lebih dari 0 untuk setiap A anggota S. Kedua, PS sama dengan 1. Yang ketiga, peluang gabungan I1 sampai tak hingga AI sama dengan sigma I1 sampai tak hingga PAI. Ya, untuk setiap I, ya, untuk setiap gariskan A1, A2, dan seterusnya dengan AI iris aksi sama 0. Yang pertama, ya oke. Untuk I-nya tidak sama. Kalau Anda baca buku-buku probabilitas, ini adalah definisi dari probabilitas. Definisi ini adalah definisi aksiomatik probabilitas.
Definisi aksiomatis probabilitas itu seperti ini. Anda perhatikan cara memahami definisi probabilitas ini. Fungsi bernilai real P yang didefinisikan pada ruang sampel S dinamakan probabilitas jika memenuhi 1, 2, 3. Nah, karena ini definisi 1, 2, 3 di dalam definisi ini, atau boleh kita bilang begini, fungsi bernilai real P yang didefinisikan pada ruang sampel S dinamakan probabilitas jika memenuhi sifat satu, 2, 3. Sifat dalam definisi ini tidak perlu dibuktikan. Sifat dalam definisi ini dinamakan sebagai aksioma. Ini aksioma ini. 1, 2, 3 ini. Aksioma. Nah, definisi ini diabstraksi atau diambil atau disarikan dari probabilitas, dari sifat dari alamiah dari probabilitas. Sedikit catatan. Probabilitas itu lahir dari latar belakangnya dari perjudian gitu ya. Kalau kita melempar dadu, muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka peluang muncul genap adalah banyaknya kemungkinan muncul genap, yaitu 2, 4, 6, dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel NA per NS. Kalau saya punya kartu bilangan yang saya beri nomor 1, 2, 3, sampai 10, lalu A adalah himpunan himpunan bagian dari S, itu kejadian, Anda sudah paham di statistik 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah kejadian bilangan genap. Kejadian saya punya kartu 10 kartu, saya beri nomor 1 sampai 10, lalu saya ambil secara acak, maka kemudian kita bisa menghitung peluang mendapatkan bilangan genap adalah NA per NS. NA per NS 5 per 10 gitu kan, setengah. Kalau saya punya S-nya himpunan, saya perluas himpunan bilangan asli sampai tak hingga. Lalu A-nya himpunan bilangan genap sampai tak hingga. Mungkin Anda punya usul atau punya pendapat. PA berapa? Punya pendapat? Kalau menurut saya peluangnya setengah juga, Pak. Alasannya? Karena A itu kan bilangan genap ya, sedangkan untuk S-nya itu bilangan asli mulai dari 1. Dan itu bilangan asli itu ada ganjil, ada genap. Jadi kan peluangnya 50% setengah aja, Pak. Itu intuisi Anda, dugaan Anda.
conjecture Anda, dugaan Anda. Kalau Anda harus membuktikan nilainya setengah, kalau kita gunakan rumus ini, bagaimana? Bisa nggak? NA berapa? Banyaknya bilangan genap? Berapa banyak? Berhingga tak hingga? Berapa? Tahu nggak? Berapa banyaknya bilangan genap? Tak hingga kan? Betul nggak? Iya Pak, tak hingga. Bilangan asli? Tak hingga juga. Apakah tak hingga dibagi tak hingga sama dengan setengah? Atau yang atas setengahnya tak hingga? Kalau setengahnya tak hingga, setengah tak hingga kali tak hingga kan tak hingga juga. Tak hingga bagi tak hingga, ini kan sama dengan tak hingga juga. Setengah kali tak hingga itu tentu tak hingga bagi tak hingga, ya enggak tentu. Jadi kalau Anda menulis setengah kali tak hingga bagi tak hingga, lalu misalnya Anda coret, ini juga nggak boleh. Oh, tidak boleh berargumentasi seperti ini. Nah, ternyata ketika dihadapkan pada persoalan seperti ini, kita sudah kesulitan. Pada contoh yang kedua ini, kita sudah kesulitan menghitung peluangnya. Tapi Anda punya dugaan jawabannya setengah. Tapi ketika menggunakan rumus probabilitas, tidak bisa digunakan. Maka definisi probabilitas yang ada ini tidak bisa dipakai untuk mengembangkan teori probabilitas. Ya. Kalau Anda ditanya PS, peluang S, kalau Anda mau pakai NS per NS, juga bilangan asli itu tak hingga, untuk contoh ini ya. Dibagi tak hingga, apakah satu? Secara matematik nggak boleh tak hingga dibagi tak hingga sama dengan satu. Tapi kalau Anda gunakan yang ini, yang contoh ini, Anda hitung PS, ya NS per NS, 10 per 10, 1. Boleh, benar. Nggak salah, nggak disalahkan Anda. Tapi kalau yang bawah, nggak bisa Anda menghitung PS sama dengan 1 dengan tak hingga per tak hingga. Nah, ini artinya definisi probabilitas PA dari sama dengan NA per NS itu ada keterbatasan. Ini hanya berlaku pada ruang sampel yang berhingga. Hanya berlaku jika NS berhingga. Kalau NS tak hingga, bagaimana mendefinisikan probabilitasnya? Muncullah definisi aksiomatis probabilitas yang kita pelajari di buku-buku Stakmat. Sifat 1, 2, 3 ini diabstraksi dari natural-nya probabilitas. Peluang, baik ini tadi contoh 1 dan 2. Peluang itu nggak pernah negatif. Selalu lebih dari 0, makanya dibuat satu aksioma pertama, probabilitas itu haruslah non-negatif nilainya. Aksioma.
peluang S pada kasus yang berhingga, peluang S harus 1. Peluang S yang tak hingga ini nggak pakai rumus kita nggak bisa dibuktikan 1. Tapi masuk akal, peluang S haruslah 1, maka diambillah sebagai aksioma yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya kira logika yang sederhana, kita bisa amati. Kita bisa cermati kalau Anda punya kejadian A dan kejadian B yang saling asing, maka Anda menghitung peluang A digabung B, yang mestinya sama peluang A ditambah peluang B. Dan nanti kalau ada C juga, kalau saling asing, peluang A gabung B, gabung C, dengan peluang A tambah peluang B, tambah peluang C, saling asing. Dan kalau kejadiannya nanti ada banyak sekali, asalkan saling asing, ini saling asing ya, maka peluang gabungannya haruslah sama dengan peluang jumlah, ya. Maka Romawi 1, 2, 3 dalam sifat Romawi 1, 2, 3 dalam definisi ini adalah sesuatu yang merupakan abstraksi dari sesuatu yang memang benar gitu, ya. Tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau di ruang sampel berhingga bisa dibuktikan kebenarannya, tapi kalau untuk ruang sampelnya sampai tak hingga nggak perlu dibuktikan kebenarannya, tapi kita menerima gitu. Makanya ini definisi probabilitas yang seperti ini adalah namanya definisi aksiomatis. Nah, dari definisi aksiomatis probabilitas ini kita nanti bisa menurunkan banyak sekali sifat-sifat probabilitas dengan berlandaskan pada logika yang kita tadi singgung, ya. Sebagai contoh, Anda belajar, Anda tahu bahwa sifat 1, probabilitas timbulan kosong itu sama dengan 0. Dalam definisi tidak sebut-sebut peluang himpunan kosong itu berapa. Kita punyanya sifat 1, 2, 3 ini. Nah, kita akan buktikan apakah benar peluang himpunan kosong sama dengan 0 berdasarkan logika dengan kita hanya punya modal satu saja, definisi aksiomatis probabilitas. Jadi dengan modal definisi aksiomatis probabilitas dan logika, kita akan buktikan peluang himpunan kosong sama dengan 0. Saya berikan contoh. Nah, caranya begini. Ambil A1, A2, ambil A1 himpunan kosong, A2 himpunan kosong, dan seterusnya. AN juga himpunan kosong untuk setiap N. Ya. Atau kalau boleh saya tulis lebih ringkas, ambil A1, A2, A3, dan seterusnya sama dengan himpunan kosong. Maka kita tahu bahwa A1 di AI iris AJ itu pasti himpunan kosong. A1 iris A2, A1 iris A3, A2 iris A3, 100 iris A101, A100 iris A1000, itu pasti irisannya himpunan kosong. Nah, jadi kalau tadi kita ambil A1, A2, maka terpenuhi AI iris AJ itu himpunan kosong, maka kita bisa menggunakan sifat yang ketiga, atau kita bisa menggunakan aksioma 3, sifat 3. Ya. Dengan menggunakan sifat 3,
Sifat 3 kan begini, P union I 1 sampai tak hingga AI sama dengan sigma I 1 sampai tak hingga PAI. Ini adalah peluang union I dari 1 sampai tak hingga himpunan kosong, semuanya himpunan kosong. Himpunan kosong itu kalau digabung, seluruhnya juga akan berupa himpunan kosong. Ini himpunan kosong. Nah, kemudian yang sebelah kanan, ini juga A1 himpunan kosong, A2 himpunan kosong, A3 himpunan kosong. Maka peluang A1 itu peluang himpunan kosong, peluang A2 itu peluang himpunan kosong, peluang A3 peluang himpunan kosong, dan seterusnya. Nah, ini misal notasi saja ini. X sama dengan, ini saya beri tanda bintang, peluang himpunan kosong. Maka dapat ditulis sebagai, jadi X-nya sebenarnya himpunan kosong. Yang kiri adalah X, yang kanan X plus, dan seterusnya. Inilah suatu persamaan. Nah, ini persamaan yang memenuhi penyelesaian. Ya. Suatu persamaan. Berapa penyelesaian dari persamaan ini? Logika kita yang main. Kalau ruas kirinya dibuat misalnya setengah, kiri setengah, maka yang kanan setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, akan sampai tak hingga. Kalau X yang ruas kiri yang dibuat 0,1, ruas kanan 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1 sampai tak hingga akan sama dengan tak hingga. Jadi nggak dipenuhi. Tapi kalau ruas kirinya dibuat 0, ruas kanannya 0 tambah 0 tambah 0, dan seterusnya, hasilnya 0, dan sama. Dipenuhi. Ya. Maka persamaan ini punya solusi dan solusinya adalah 0. Logika kita mengatakan seperti itu. Persamaan ini memiliki penyelesaian X sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan P himpunan kosong, jadi P himpunan kosong sama dengan 0. Di sini kita mengandalkan logika semuanya. Di sini kita mengandalkan pada aksioma, mengandalkan pada definisi. Utamanya aksioma 3. Ya. Jadi kita telah punya sifat satu, telah memiliki sebuah sifat yang kita bisa tunjuk kita tadi menggunakan, kita punya definisi probabilitas, lalu kita tadi gunakan logika, lalu kita punya sifat satu. Ya. Nah, dari definisi probabilitas dan sifat satu, kita bisa memunculkan sifat 2. Ya, buktinya tentu bisa menggabungkan antara menggunakan definisi definisi dan sifat satu. Ya, untuk mendapatkan sifat 2. Nah, sifat 2-nya itu bunyinya begini. Jika A dan B saling asing, maka
peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Lalu nanti Anda bisa, saya akan buat sifat 3 A1, A2, dan seterusnya sampai AN saling asing, sepasang-sepasang, maka peluang A1 gabung A2 sampai AN, atau saya tulis ringkas saja, sigma I1 sampai N P I. Ya. Sifat ini perlu dibuktikan. Sifat 2 sudah saya buat diagramnya. Sifat 2 ini tolong dibuktikan sebagai tugas. Dan juga sifat 3. Nah, sifat 3 itu nanti kalau Anda mau buat diagram, menambahkan diagram itu panah-panahnya seperti apa gitu. Kalau Anda nanti misalnya di sini membuat sifat 3, nah panah-panahnya itu nunjuknya dari mana ke mana, itu silahkan nanti Anda setelah bisa membuktikan sifat 3, maka Anda bisa membuat panah-panahnya. Jadi itu tugasnya, sifat 2 dan 3 dibuktikan. Silahkan walaupun hanya 8 orang dibuat kelompok saja, berdua biar bisa diskusi ya untuk menyelesaikan tugas ini. Saya simpan ini, nanti saya kirim ya catatan ini lewat PJ atau saya kirim ke grup saja. Baik, Pak. Iya, ini maaf saya akan rapat ya, jadi tidak bisa full. Mungkin nanti kesempatan lain kalau itu bisa saya tambah atau seperti apa gitu ya. Maaf sekali, saya akan rapat jam 9. Jadi itu saja pertemuan hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sudah sempat, yang catatan saya ini tadi sudah saya simpan, nanti saya kirim ke Anda. Oke, itu saja ya. Selamat pagi. Saya keluar ya. Ya, saya keluar. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.